Nah, tragedi mengerikan ini Wak diawali dengan munculnya suara patahan-patahan dari dalam dinding mal. Waktu itu sebagian pengunjung menolehlah ke arah suara itu. Kan mereka bingung nih, apa tuh suara apa tuh? Seolah sadar, ini kayak mau roboh ini kan. Seolah sadar mulai ini macam mau roboh. Mereka si pengunjung ini langsung teriak, cepat keluar, malnya mau roboh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku hadir kembali menemani kalian dengan membawakan sebuah peristiwa yang cukup menarik dan juga menegangkan, Wak. Kisah yang akan aku ceritakan ini terjadi di Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul. Keindahan kota Seoul itu kan memang menjadi daya tarik yang sangat luar biasa kali kan, Wak, bagi para wisatawan nih. Tapi tahukah kalian kalau 30 tahun yang lalu atau tepatnya di tahun 1995, kota Seoul ini pernah diguncang tragedi mengerikan yang menewaskan lebih dari 500 orang. Bukan karena gempa, bukan karena badai, tapi karena kesalahan manusia. Dan semua itu terjadi di sebuah mall mewah yang katanya paling elit kali, Wak, di Korea Selatan. Pada masa itu di Seoul ini ada satu mall mewah, tempat nongkrongnya para artis, tongkrongan orang-orang konglomerat gitulah. Namanya Sampong Mall. Semua orang tahu, Wak, kalau Sampong Mall ini adalah tempat berkelas yang udah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat kelas atas di sana. Tapi sayangnya hanya selang 5 tahun sejak mall ini dibuka, gedung mall ini tiba-tiba roboh dan berubah menjadi pemakaman massal bagi ratusan orang yang terjebak di dalamnya. Kok bisa kayak gitu? Penasaran gimana kronologi kejadiannya dan apa yang menyebabkan gedung Sampong Mall ini roboh? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke, Wak, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang kronologi runtuhnya Sampong Mall, terlebih dahulu aku mau ngajak kalian untuk flashback sebentar ke belakang untuk melihat kondisi Korea Selatan di tahun 1980-an sampai 1990-an, Wak. Bisa dibilang ini tuh adalah era yang sangat penting bagi Korea Selatan karena pada masa itu mereka ini lagi mengalami ledakan ekonomi yang signifikan. Periode ini juga disebut sebagai Miracle on the Han River, keajaiban di Sungai Han. Kenapa pakai nama Sungai Han, Nadia? Karena sungai ini tuh mengalir tepat di jantung kota Seoul, Wak, yang dulunya tuh hanya ya udah kawasan biasa aja. Dan Miracle on the Han River ini merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan transformasi Korea Selatan dari yang tadinya miskin kali pasca mengalami peperangan itu kan, lalu tiba-tiba dalam waktu kurang dari 30 tahun pemerintahnya ini berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan yang akhirnya membuat Korea Selatan ini menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Nah, pas perekonomian Korea Selatan ini lagi pesat-pesatnya kali, Wak, pada tahun 1988 Korea Selatan ini terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas yang akan diikuti 159 negara, Wak. Nah, ini tuh adalah Olimpiade internasional pertama yang diadakan di Korea Selatan. Akhirnya pemerintah pun menganggap bahwa ini merupakan kesempatan emas kita nih untuk bisa menunjukkan ke dunia tentang betapa kerennya Korea Selatan gitu kan. Alhasil pemerintah Korea Selatan ini pun mengeluarkan dana besar-besaran untuk membangun berbagai infrastruktur modern, macam itulah stadion, bandara, perumahan, jalan tol, hotel, area perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Pokoknya dibangun sama mereka semua. Nah, semua proyek yang aku sebutkan tadi, Wak, dibangun dalam waktu yang sangat singkat. Macam orang lagi dikejar deadline tuh loh. Pokoknya sebisa mungkin semuanya harus selesai sebelum Olimpiade dimulai gitu. Nah, lalu untuk bisa mempersingkat waktu, berbagai proses perizinan pun betul-betul dipermudah, Wak. Mau bangun gedung A, ACC, mau bangun gedung B boleh, mau bangun gedung C, cus gaskan kata. Kok semuanya approve, Wak. Dan salah satu proyek pembangunan yang di-approve pada masa itu adalah proyek perumahan. Proyek perumahan milik perusahaan Sampong Group namanya. Nah, proyek perumahan ini, Wak, dibangun pada tahun 1987 di lahan bekas pembuangan sampah yang berlokasi di distrik Secho, Seoul. Nah, untuk mewujudkan si proyek perumahan ini, Sampong Group pun bekerja sama, Wak, dengan perusahaan konstruksi yang bernama Wusung Construction. Ini catat di sini, Wak, ya, Sampong Group ini adalah pemilik proyek, sementara Wusung Construction ini adalah perusahaan yang menghandle pembangunan si perumahan itu. Jadi simpelnya Sampong ini kliennya, Wusung ini kontraktornya gitu ya. Nah, pas proyek ini berjalan, Wak, pendiri perusahaan Sampong Group yang
yang bernama Lee Jun tiba-tiba aja berubah pikiran. Dia bilang gini, sekarang kan perekonomian Korea Selatan lagi meroket kali nih. Ditambah lagi tahun depan Seoul akan jadi tuan rumah Olimpiade. Itu berarti kota ini akan ramai gara-gara ada banyak turis yang datang buat nonton Olimpiade ya kan. Sepertinya mereka akan lebih suka belanja lah daripada beli rumah atau sewa apartemen di sini. Kalau gitu sebaiknya proyek ini kita ubah aja. Nggak jadi perumahan. Jadi mall aja, kata Lee Jun kayak gitu. Nah waktu Lee Jun ini ngasih tahu hal ini ke Wusung Construction tadi, kalau proyek perumahan ini kita ubah aja lah jadi mall, nggak jadi perumahan dong, kata gitu. Wusung Construction langsung nolak. Kenapa? Ya mereka keberatan lah Wak, karena kan perubahan ini jelas melanggar kesepakatan awal. Di awal kan kita mau bangunnya perumahan Pak, ngapa pula jadi mall? Tapi ditolak kayak gini Wak, Lee Jun nggak peduli sama sekali. Meski ditentang Wak, dia ini tetap ngotot ngejalanin idenya sendiri dan mutusin untuk apa? Cari kontraktor lain demi bisa ngejalanin si proyek mall impiannya ini gitu kan. Udah kalau nggak mau nggak apa-apa, kami cari yang lain kata dia gitu. Udah lah nih. Singkatnya proyek pembangunan mall ini pun tetap dilanjutkan tanpa kerjasama dengan perusahaan Wusung Construction tadi. Lee Jun pun langsung bikin perusahaan konstruksi milik Sampung Group sendiri untuk bisa menyelesaikan pembangunan. Lalu sekitar 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1989, mall ini pun akhirnya siap dibuka untuk umum. Jadi mall itu Wak. Dan mall inilah yang kemudian kita kenal sebagai Sampung Department Store atau Sampung Mall. Jadilah ini mallnya. Nah sejak pertama kali dibuka Wak, Sampung Mall ini langsung menarik perhatian masyarakat Seoul. Mereka tuh bukan cuma excited dengan adanya mall baru aja ya, tapi mereka ini juga kagum dengan desain dari Sampung Mall yang sangat modern. Pada masa itu Wak, kebanyakan mall-mall di Korea tuh cuma pucat, cuma dicat warna putih aja gitu loh. Sedangkan Sampung Mall beda daripada yang lain Wak. Warnanya cat pink, pink seping-pinknya. Bahkan kalau misalnya sekarang kita cari mall pink, nggak ada mungkin kan. Dulu pink, bayangkan tahun 80-an. Macam mana nggak mentereng kali mall ini ha. Selain itu juga ada macam panel kaca besar di bagian fasad depan dan juga sisi-sisi utama gedung yang membuat bangunan mall ini pun makin terlihat glamor lagi. Kalau misalnya kita nengok dari kacamata sekarang memang kok agak aneh gitu kan. Apa nih mall kayak gini, tapi di kacamata tahun 89 wah ini udah mewah kali. Nah dengan desain luar yang mencolok, Sampung Mall ini pun langsung menjadi ikon baru di kota Seoul yang keberadaannya mudah dikenali dari jauh. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, arah ke Sampung Mall mana ya? Misalnya pendatang gitu kan, lewat mana ya Mas ya gitu. Orang-orang tuh bisa langsung jawab, kau tinggal lurus aja, nanti sampai kau ketemu gedung warna pink, itulah di Sampung Mall. Kayak gitu. Nah selain desain luarnya yang eye-catching Wak, desain di dalamnya juga nggak kalah keren. Begitu masuk dari lobi utama, pengunjung yang datang ke sana langsung disambut dengan langit-langit yang tinggi, pencahayaan mewah terang, lantainya lantai marmer yang mengkilap, dan yang paling penting segala kebutuhan mereka tersedia di sana. Di Sampung Mall ada apa aja? Nah dia banyak Wak, banyak beragam kali. Kalian mau cari apa ada di sana. Aku jelasin aja lah ini isi per lantainya nih Wak ya. Jadi Sampung Mall ini terdiri dari 2 gedung yang saling terhubung Wak. Ada gedung A, ada gedung B. Itu ini terhubung nih gitu ya. Nah masing-masing gedung terdiri dari 9 lantai. 4 lantai ke bawah ini basement dan 5 lantai ke atas yang ada di atas tanah. Basement paling bawah atau lantai B4 dipakai untuk tempat penyimpanan mesin, macam ada generator listrik dan pokoknya segala macamnya lah Wak, tentang listrik-listrikan, mesin-mesinnya ada di bawah. Terus di atasnya di B3 dan B2 Wak, itu area parkir. Dan basement yang paling atas which is B1 itu dijadikan area swalayan yang menjual barang-barang premium pula Wak. Bukan barang-barang biasa, barang-barang premium yang dia jual tuh ha. Dah itu tadi yang di area basement B4, 3, 2, 1. Di lantai dasarnya atau di atas tanahnya nih Wak ya, 2 gedung di atas basement Sampung Mall ini which is gedung A dan gedung B punya fungsi yang berbeda sebenarnya Wak. Gedung A lebih difungsikan untuk berbelanja gitu. Di lantai satunya ada store kosmetik, ada barang-barang branded dan lain sebagainya. Di lantai kedua, lantai 3, lantai 4 itu ada kitchen set, ada furniture, ada pakaian dan semacamnya lah gitu. Terus di lantai 5-nya ada restoran buat fine dining atau makan malam mewah Wak. Itu yang ada di gedung A. Sementara di gedung B itu lebih difungsikan untuk pelayanan jasa. Jadi di lantai satunya ada apotik, ada tour travel, terus ada bank. Di lantai 2, lantai 3-nya buat area perkantoran. Di lantai 4-nya ada salon dan sauna. Di lantai 5-nya ada tempat golf, gym dan juga kolam renang. Kurang lengkap apa lagi Wak? Dengan fasilitas lengkap itu nggak heran kali kalau Sampung Mall ini pun selalu ramai didatangi pengunjung. Beberapa sumber menyebutkan bahwa setiap harinya ada sekitar 40.000 sampai 50.000
ribu orang yang datang ke Sampong Mall, dan angka ini akan jauh lebih banyak lagi kalau weekend atau hari libur nasional. Itu hari-hari biasanya 40 sampai 50 ribu yang datang. Dan menariknya di sini orang-orang datang ke Sampong Mall itu bukan hanya untuk belanja aja, tapi juga untuk memperlihatkan status sosial mereka yang tinggi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Sampong Mall ini dianggap sebagai, waktu itu dianggap sebagai simbol gaya hidup masyarakat kelas atas gitu loh. Pada masa itu Sampong Mall ini adalah salah satu mall yang paling mewah dan elit kali kan di Korea Selatan. Semua barang-barang branded pada masa itu dijual di sana semuanya. Para artis, konglomerat, orang-orang kaya di Korea Selatan makanya jadi sering lah itu menghabiskan waktu mereka di Sampong Mall. Pokoknya nih semua yang masuk ke Sampong Mall itu pasti dianggap orang kaya lagi. Kalau misalnya dibandingkan zaman sekarang, Sampong Mall tuh macam gabungan antara Plaza Indonesia, Pacific Place sama Hotel Mulia di Jakarta, digabungin, seelit itulah dia. Nah, sebagai mall yang terkenal mewah dan customernya yang kaya-kaya, makanya nggak heran kalau keuntungan finansial yang diperoleh sama Sampong Mall pun jumlahnya luar biasa fantastis. Ada sumber yang menyebutkan kalau setiap tahunnya Sampong Mall ini memperoleh keuntungan sebanyak 30 miliar won atau lebih dari 25 juta USD. Itu kurs 95. Kalau dikonversikan sekarang itu 800 miliar rupiah loh, ya Allah. Kurang banyak apa tuh? Tapi itulah dia. Di balik semua kemewahan, ternyata kejayaan Sampong Mall di Korea Selatan tidak bertahan lama. Hanya selang 5 tahun setelah Sampong Mall ini beroperasi, sebuah tragedi mematikan tiba-tiba terjadi. Mall yang dianggap sebagai simbol gaya hidup masyarakat kelas atas ini mendadak roboh, dan menimbun segalanya yang ada di dalamnya. Kok bisa? Masuk kita ke kronologi. Nah jadi tragedi robohnya Sampong Mall ini terjadi pada tanggal 19 Juni tahun 1995. Beberapa hari sebelum mall ini roboh sebenarnya orang-orang tuh udah mulai notice kalau ada banyak retakan besar di area lantai 5 mall ini Para pegawai mall juga pernah bilang kalau mereka ini sering sekali dengar kayak macam suara patahan gitu loh. Suara patahan, suara dentuman dari dalam dinding mall. Gak cuma dinding aja, lantai mall juga krek kayak gitu. Dan bahkan di tanggal 28 Juni 95 atau sehari sebelum roboh gedung Sampong Mall ini terlihat sudah sedikit miring dan sebagian atapnya juga udah mulai turun, jadi macam nggak rata gitu loh Nah semua ini menunjukkan kalau gedung Sampong Mall perlu dibenahi kan, perlu diperiksa dulu. Tapi sayangnya pihak pengelola mall malah mengabaikan tanda-tanda kerusakan itu dan tetap membuka mall seperti biasa. Lalu di tanggal 29 Juni 95 atau di hari kejadian keanehan di gedung Sampong Mall terlihat lebih parah lagi. Di hari itu kita mulai dari jam 9 pagi, salah satu karyawan di restoran gedung A lantai 5 nelpon pihak pengelola mall untuk apa? Untuk melaporkan kondisi atap dan lantai resto mereka yang terlihat aneh. Katanya di jam 9 itu sebagian atap resto udah turun ke bawah, sementara bagian lantainya nonjol ke atas. Dan selain itu di bagian pondasi resto mereka ini juga ada retakan yang menganga sebesar 20 cm. Dilaporkan sama mereka. Terus 2 jam kemudian sekitar jam 11 pagi beberapa titik di atapnya resto udah ada yang bocor. Nah parahnya lagi yang menetes dari atap bocor tuh bukan cuma air tapi serbuk-serbuk pasir, sudah macam serbuk-serbuk semen, kerikil itu yang bocor. Nah karena situasi makin mengkhawatirkan, resto di lantai 5 ini pun memilih untuk udah kita tutup sementara aja. Nah di saat yang sama gantian karyawan di lantai 4 nih yang di bawahnya yang ngerasakan tanda-tanda aneh juga. Dimana pada saat itu mereka juga dengar ada suara retakan dari dalam dinding mall. Makin lama suaranya makin kencang dan makin sering muncul lagi nih. Mereka laporkan juga hal itu ke pengelola mall kan. Nah khawatir terjadi sesuatu, si pengelola mall ini nyuruh para pegawai untuk udah kamu pindahin aja furniture yang ada di lantai 4 ke lantai 3 katanya. Nah terus di jam setengah 1 siang di lantai 4 sama lantai 5 ini akhirnya ditutup untuk umum Ditutupnya hanya untuk umum aja, sedangkan pegawai-pegawai nggak disuruh balik, tetap di situ kalian standby gitu kan. Terus sekitar jam 2 siang semua AC dalam gedung Sampong Mall ini tiba-tiba mati.
Padahal pada saat itu Korea Selatan ini lagi masuk musim panas, Wak. Suhunya bisa sampai 29 derajat Celcius. Tanpa bantuan AC, suasana di dalam Sampung Mall pasti gerah kali kan, sumpek kali ya kan. Sementara orang-orang masih ada tuh kan, yang ditutup cuma 4 sama 5 aja. Nah, para pengunjung yang ada di sana nggak kuat lama-lama di dalam mall, Wak. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari mall karena panas, AC nggak ada. Nah, karena makin lama situasinya ini makin meresahkan, akhirnya di jam 3 sore baru pihak pengelola mall ini manggil ahli konstruksi dan bangunan untuk ngecek kerusakan di lantai 4 dan lantai 5. Jam 3 baru mereka hubungi. Dan FYI sampai di sini, Wak, area mall yang ditutup tuh cuma lantai 4 sama 5 aja ya, sedangkan lantai lainnya masih beroperasi seperti biasanya. Cuman memang pengunjungnya nggak sebanyak tadi, gara-gara mereka kan udah pada keluar panasan. Jadi jam 3 ini mall masih buka, cuma lantai 4 sampai lantai 5 aja yang masih yang ditutup sementara gitu. Nah, setelah ahli konstruksi datang, mereka pun langsung memeriksa kerusakan di lantai 4 dan 5 ini. Lalu setelah dicek, Wak, kalian tahu mereka bilang apa? Mereka bilang, Pak, ini masih aman ini, kerusakannya nggak urgent, nggak perlu dibenahi. Dan nanti aja dibenahi, masih aman kok, nggak bakal roboh ini. Tenang aja kalian, itu katanya. Nah, dengar hal itu, sekitar jam 4:30 sore, Lee Jun nih, si pendiri perusahaan Sampong Group dan juga beberapa tim lainnya, mulai berdiskusi lah, Wak, untuk memutuskan langkah apa nih yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Ini memang belum urgent, tapi kita harus tetap melakukan pengecekan dan juga perbaikan sih sepertinya, karena ada beberapa titik yang dirasa harus diperbaiki, kata Lee Jun kayak gitu. Akhirnya mereka diskusi lah, ini mall ini nih mau dibenahi bagian mana dulu, tukang mana yang mau dipakai, dan apakah mall perlu ditutup selama proses renovasi itu atau enggak gitu. Nah, waktu itu mereka diskusinya memang masih santai diskusinya. Mereka nggak kepikiran untuk ngerenovasi mall saat itu juga, karena ya tadi ahli konstruksi bilang kalau kerusakan di lantai 4, lantai 5 ini belum urgent gitu. Tapi tanpa mereka sadari, sebuah tragedi mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan itu akan segera terjadi beberapa menit lagi, bapak-bapak. Hey. Nah, tragedi mengerikan ini, Wak, diawali dengan munculnya suara patahan-patahan dari dalam dinding mall. Waktu itu sebagian pengunjung menolehlah ke arah suara itu, kan mereka bingung nih, apa tuh, suara apa tuh? Tapi beberapa detik kemudian, Wak, suara itu makin jelas, bukan cuman retakan aja, tapi udah macam suara gemuruh, kayak ada sesuatu yang berat mulai bergeser nih. Terdengar. Seolah sadar, ini kayak mau roboh ini kan, seolah sadar mulai nih macam mau roboh. Mereka si pengunjung ini pun langsung teriak, cepat keluar, mallnya mau roboh, katanya. Suasana pun langsung berubah kacau, Wak. Orang-orang berhamburan berusaha menyelamatkan diri kan, Wak. Dan betul aja, hanya beberapa menit setelahnya, tepatnya di jam 17:52 sore, terdengar suara ledakan yang gencang kali, Wak, dari bagian atap gedung. Dan suara ledakan itu disusul dengan atap mall yang das ambruk hanya dalam waktu kurang dari 20 detik. Wak, ya. Seluruh lantai dari lantai 5 sampai basement roboh seketika, ambles ke bawah rata dengan tanah. Secepat itu kejadian, kurang dari 20 detik. Gedung mall yang roboh ini menghasilkan suara dentuman yang kencang kali pastinya. Debu-debu dalam berterbangan ke segala arah yang akan membentuk kepulan tebal macam awan besar abu-abu gitu, Wak. Dan di dalam kepulan itu, ya Allah, Wak, terdengarlah itu suara isak tangis, teriakan minta tolong, serta jeritan kesakitan dari orang-orang yang tertimbun di bawah puing-puing mall. Nah, di saat yang sama, orang-orang yang berada di sekitar atau di luar lokasi ini pun langsunglah itu keluar. Mereka periksa keadaan. Di situ mereka ngeliat kalau ternyata, ya Allah, gedung mall nih roboh, weh. Dan waktu diperhatikan lebih dekat lagi, Wak, ternyata yang roboh itu cuma gedung A aja. Gedung B masih berdiri. Orang-orang yang sempat melarikan diri dari tragedi ini, Wak, juga banyak tuh yang berlindung ke gedung B dan langsung menghubungi pihak berwajib untuk meminta pertolongan. Setelah pihak berwajib datang ke lokasi, Wak, proses evakuasi pun segera dilakukan pada saat itu juga. Proses evakuasi korban runtuhnya Sampong Mall ini menjadi salah satu operasi penyelamatan paling kompleks dan paling menegangkan dalam sejarah Korea Selatan, Wak. Lebih dari 3.000 personil yang terdiri dari polisi, pemadam kebakaran, militer, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Di awal proses evakuasi aja nih, Wak, ya, tim penyelamat itu mengalami banyak sekali hambatan karena alat berat yang mereka punya terbatas. Barulah pada hari kedua evakuasi, berbagai alat berat macam kren, ekskavator, bulldozer,
bulldozer, akhirnya baru bisa dibawa ke lokasi kejadian di hari kedua. Tim penyelamat pun dengan sigap langsung menggali pelan-pelan puing-puing reruntuhan gedung mal untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak di dalamnya. Operasi penyelamatan ini berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Banyak korban baru bisa dievakuasi setelah berhari-hari tertimbun reruntuhan gedung itu. Ada yang dievakuasi setelah 9 hari, 12 hari, dan bahkan ada yang baru bisa dievakuasi waktu 17 hari. Dalam rentang waktu itu, para korban yang masih selamat berusaha untuk bertahan hidup dengan meminum air hujan yang waktu itu juga sempat turun. Nah, lamanya proses evakuasi ini bukan disebabkan karena kinerja tim penyelamat yang lambat ya bukan. Melainkan karena kondisi lapangan yang betul-betul chaos sekali sehingga tim penyelamat harus betulan ekstra hati-hati lah Kalau mereka salah langkah nih bisa-bisa aja sisa bangunan mall yang masih berdiri ini juga bakal ikutan roboh juga nimpa mereka yang ada di bawah ya kan. Makanya mereka agak pelan-pelan, hati-hati kali gitu kayak lama. Nah dah lah tuh. Setelah melalui proses evakuasi yang menegangkan selama 17 hari, lebih dari 60 korban berhasil diselamatkan Tapi inilah fakta sedihnya. Selain mengevakuasi korban yang selamat atau korban yang masih bertahan, tim penyelamat juga harus menghadapi kenyataan pahit, yaitu mengevakuasi ratusan korban jiwa yang ditemukan di balik reruntuhan. Jumlah korban meninggal mencapai 502 orang dan tragisnya sekitar 300 atau setengah lebih diantaranya itu adalah karyawan yang bekerja di Sampong Mall, sisanya pengunjung. Dan sementara itu korban luka-luka tercatat mencapai 937 orang. Tentu di jumlah yang besar kali kan dan tragedi runtuhnya Sampong Mall ini jadi pukulan besar sekali untuk Korea Selatan. Menindaklanjuti kejadian ini, perintah pun langsung melakukan investigasi Setelah Sampong Mall roboh pada tanggal 29 Juni 95 ini pemerintah Korea Selatan pun langsung membentuk tim khusus nih untuk mencari tahu penyebab dari kejadian ini. Tim investigasi yang beranggotakan para ahli teknik sipil dan juga ahli forensik yang diketuai oleh seorang profesor teknik sipil yang bernama Chung Lan dari Universitas Dangkuk. Nah, di masa awal investigasi sempat muncul dugaan nih kalau gedung Sampong Mall ini roboh gara-gara ledakan gas bocor katanya, atau juga karena serangan militer dari Korea Utara. Tapi setelah dicek, para ahli ini menyimpulkan bahwa Sampong Mall ini runtuh gara-gara kerusakan dan juga kesalahan pada struktur bangunan. Ingat kalian tadi kan di cerita awal aku bilang kalau Sampong Mall ini kan awalnya proyek pembangunan perumahan kan yang kemudian diubah jadi mall. Nah, ternyata perubahan desain bangunan ini dilakukan secara ilegal. Desain bangunan yang awalnya disetujui oleh pemerintah adalah desain perumahan atau apartemen yang setinggi maksimal 4 lantai itu di-approve. Tapi secara sepihak, pihak perusahaan Sampong Group ini malah ngubah itu jadi mall. Udahlah diubah jadi mall, ditambah lagi 1 lantai buat restoran. Padahal struktur tanah di sana tuh nggak kuat untuk menopang bangunan 5 lantai. Apalagi kalau di bawah tanahnya masih juga ditambah 4 lantai lagi jadi basement. Udah pasti struktur tanah itu makin rapuh gitu loh Dan mungkin nih mungkin salah satu faktor kenapa semuanya ini menjadi kacau karena tim konstruksi yang akhirnya dipakai untuk bangun Sampong Mall ini sebenarnya bukan profesional beneran gitu loh Sampong Mall kan memutuskan untuk membentuk tim konstruksi sendiri kan setelah si Wosung itu mundur. Nah, padahal mereka nggak punya pengalaman bangun gedung berskala besar sebelumnya Keputusan sembrono inilah yang bikin banyak detail teknis yang harusnya dipikirkan matang-matang malah udah diabaikan gitu aja. Nah, selain 2 faktor tadi gedung Sampong Mall ini juga ternyata dibuat tanpa memenuhi standar bangunan yang baik, di mana ukuran tiang-tiang penyangganya tuh malah dibuat lebih kecil dan jumlah baja penyangganya yang ada di dalam tiang itu juga lebih sedikit dari standar yang seharusnya. Hal itulah yang bikin tiang-tiang penyangga gedung ini jadi gampang patah Dan selain itu juga tim investigasi juga menemukan fakta bahwa ternyata gedung Sampong Mall ini dibangun dengan satu metode konstruksi yang disebut flat slab. Aku bukan ahli konstruksi, tapi ini dari informasi yang kami dapat. Flat slab ini adalah metode konstruksi di mana lantai beton langsung ditopang oleh tiang penyangga tanpa balok tambahan di bawahnya.
Coba lah nih biar gampang kalian perhatikan gambar ini, Wak. Di bawah lantai kan ada tambahan balok yang tersambung ke tiang kan, Wak kan. Nah, balok itu dipasang untuk membantu tiang dalam menopang lantai sehingga tiangnya itu jadi lebih kokoh. Cuman masalahnya di sini, Wak, setiap tiang di gedung Sampung Mall itu nggak dikasih tambahan balok. Alhasil semua beban di lantai termasuk itulah perabotan, termasuk itulah mesin-mesin berat yang ada di atasnya itu langsung ditopang sama tiang. Udahlah tiangnya gampang patah, kecil apa segala macam, nggak dikasih tambahan balok penyangga pulang kan. Udah pastilah tiangnya jadi makin rapuh. Nah, selain kondisi tiang yang rapuh, Wak, robohnya gedung Sampung Mall ini juga disebabkan karena pondasi bangunan yang ukurannya diperkecil. Standar pondasi bangunan yang aman, Wak, seharusnya itu diameternya 32 inci atau 81 cm. Tapi pondasi Sampung Mall malah dibuatnya dengan ukuran 23 inci, Wak, dikurangin 58 cm, jadi 30 cm dikurangin. Bahkan beberapa pondasi juga sengaja dihilangkan karena ada space kosong buat membangun eskalator. Nggak berhenti di situ aja, hasil investigasi juga menunjukkan bahwa di area lantai 5, Wak, atau lantai paling atas di gedung ini ada satu unit AC raksasa yang besarnya sekitar 45 ton, tapi ada juga yang bilang kalau ini sampai 200 ton ya, Wak. Pokoknya yang seberat kali ini, AC seberat ini, Wak, harusnya nggak ditaruh di atas gedung. Tapi entah apa alasannya pihak pengelola mall ini malah ditaruh AC itu di atas. Dan parahnya lagi, Wak, AC itu diletakkan di atas tanpa menggunakan alat pengangkat macam kren gitu, enggak. Untuk menghemat biaya, AC itu dipindahkan dengan cara digeser pakai papan beroda. Udahlah itu berat, digeser pula. Dibawa kemana-mana lah berarti ya kan. Apa nggak makin bikin retak itu, Wak? Makin parah lah dibuatnya karena itu. Nah, tuh akhirnya setelah ditemukan ada banyak sekali kesalahan dalam struktur bangunan gedung Sampung Mall ini, para wartawan dan media yang meliput kejadian ini pun langsung lah itu kan pada ramai-ramai mewawancarai pemilik perusahaan Sampung Group yaitu Lee Jun. Pas ditanya nih gimana pendapat dia soal kejadian naas ini, Wak, kalian tahu Lee Jun tuh jawab apa? Dia bilang, waktu gedung Sampung Mall ini roboh, yang jadi korban bukan cuma orang yang belanja ya, tapi perusahaan kami juga mengalami kerugian. Itu katanya, Wak. Jadi Lee Jun ini seolah-olah nggak mau disalahin gitu loh. Dia malah membela dirinya sendiri dengan berkata kalau pihak perusahaan kan juga jadi korban dalam peristiwa ini, weh. Kata dia kayak gitu. Tapi meskipun di sini Lee Jun itu menolak disalahkan, Wak, pihak berwajib tetap meminta pertanggungjawaban Lee Jun. Pasti. Lee Jun dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab di balik banyaknya kesalahan struktur bangunan pada gedung Sampung Mall ini. Alasannya karena dia adalah orang yang sudah secara sepihak merombak desain bangunan dari yang seharusnya merupakan apa tadi? Perumahan atau apartemen lantai 4 maksimal malah diubah jadi mall tingginya 5 lantai pula. Dan usut punya usut, Lee Jun ini, Wak, sengaja melakukan hal itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bahkan nih, Wak, ya, hasil investigasi juga menunjukkan kalau Lee Jun ini terbukti pernah menyuap pejabat kota Seoul biar Sampung Mall ini bisa lolos dari inspeksi bangunan. Terbukti ada suap di situ. Atas semua kesalahan itu, Lee Jun pun langsung diproses secara hukum, Wak. Dan setelah melewati persidangan, hakim memutuskan bahwa Lee Jun bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian massal. Dia pun langsung dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun 6 bulan. Dan dalam kasusnya ini, Wak, Lee Jun juga sempat mengajukan banding. Seiring berjalannya waktu, masa tahanannya dikurangi, Wak, dari 10 tahun jadi 7 tahun 6 bulan aja. Di tahun 2003 dia bebas, dan di tahun yang sama juga Lee Jun meninggal dunia karena komplikasi. Dia kena diabetes, memang diabetes, darah tinggi, sama gagal ginjal. Beberapa sumber menyebutkan kalau di akhir hidupnya Lee Jun ini sering menyebut dirinya sebagai orang yang bersalah. Hal itu menunjukkan bahwa Lee Jun sudah menyesali semua kesalahannya di masa lalu yang berimbas pada robohnya gedung Sampung Mall, Wah. Tapi sayangnya penyesalan memang selalu datang terakhir, Wak, ya. Jadi tragedi mengerikan ini sudah terlanjur terjadi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah belajar dari kesalahan itu dan jangan pernah ngulang kesalahan itu lagi. Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun, apalagi di sini, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang tragedi runtuhnya Sampung Mall, salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Korea Selatan. Aku tuh selalu merinding itu loh, Wak, tiap kali ngebayangin detik-detik kejadian itu loh. Bayangin aja, astagfirullahaladzim, seluruh gedung kolaps dalam waktu kurang dari 20 detik. Mana ada waktu cukup buat menyelamatkan diri itu kan, Wak. Mall tuh udahlah luas, gak semua orang bisa langsung berlari juga. Apalagi banyak juga dari korbannya adalah pegawai, Wak. Pegawai atau karyawan yang terpaksa
tetap bekerja. Walaupun mereka udah tahu ada yang nggak beres dengan bangunan itu jauh sebelum hari kejadian, mereka nggak punya pilihan lain selain patuh sama atasan mereka dan nyawa mereka menjadi taruhannya. Sebanyak 502 orang kehilangan nyawa, Wak, dan sebagian besar bahkan nggak sempat keluar. Luka-lukanya tuh bukan cuma soal fisik aja, Wak, tapi juga meninggalkan trauma yang sangat mendalam sekali untuk para penyintas dan juga keluarga korban tentunya. Tragedi ini juga menjadi tamparan keras untuk Korea Selatan bahwa dalam pembangunan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Mau sebagus apapun desainnya, kalau nggak sesuai standar keamanan, ya semua juga bisa hancur dalam waktu sekejap, weh. Gedung yang seharusnya bisa bertahan 50 tahun justru roboh. Nih Sampong Mall roboh dalam waktu 5 tahun aja. Jomplang kali kan jadinya. Kalau semuanya dibangun dengan baik, Wak, memang gedung-gedung mall tuh bisa bertahan 50 tahun. Nanti baru habis itu direnovasi kayak gitu, diperbaiki, perbaharui gitu. Setelah 50 tahun sekali, ini 5 tahun udah roboh. Semoga ini menjadi pengingat untuk para kontraktor dan juga pemilik proyek dimanapun kalian berada. Jangan pernah abaikan keselamatan demi keuntungan ya. Karena nyawa manusia nggak bisa diganti rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, mas-mas yang udah keren kali kerjanya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.